Sini saya akan menjelaskan analisis pada cerpen yang terdiri dari 3 analisis cerpen. Yang pertama ada ide, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. Yang pertama yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah ide. Selamat siang anak-anak. Pada perpisahan siswa kelas 3 tahun ini, sekolah mengadakan liburan bersama ke Bali. Tapi setiap siswa wajib berpartisipasi dalam urusan anggaran dananya. Ibu akan membagikan surat permohonan izin kepada orang tua kalian, dan di dalam surat itu sudah terdapat rincian biaya perjalanannya. Selanjutnya, yang kedua ada ego. Hei Randy, kamu ikut kan? Tanya Tio. Belum tahu. Nanti kutanyakan dulu ya kepada ayah ibuku. Hahaha, kayaknya kamu gak bakal diizinkan deh, Ren. Paling orang tua kamu gak bisa bayar. Kalau aku sudah pasti ikut. Masalah biaya mah gampang. Aku kan anak orang kaya. Hahaha. Begitulah sombongnya Dimas padaku. Aku kesal. Aku harus ikut ke Bali agar Dimas tak meremehkanku lagi. Dan yang ketiga ada super ego. Setelah kurang lebih 20 menit, aku sampai juga di rumahku. Meskipun kecil, tapi lumayan sangat untuk ditinggali. Assalamualaikum Bu, salam kepada ibu. Kulemparkan sepatuku ke rak sepatu silver di samping dapur. Waalaikumsalam, pulang sekolah. Kok marah-marah Ren? Bu, di perpisahan kelas 3 tahun ini, sekolah ngadain liburan ke Bali. Ini surat permohonan izinnya dari sekolah Bu. Aku ikut ya. Semua teman-temanku pada ikut. Bu, pokoknya aku harus ikut, paksaku sambil membanting diri ke sofa ruang tamu. Biaya sendiri Ren, sebanyak ini. Kayaknya ayah dan ibu gak bisa deh. Ayolah Bu, semua teman Randy pada ikut. Masa Randy gak boleh ikut? Jawab ketus. Bukannya gak boleh sayang. Kamu kan tahu sendiri, uang ayah ibu tidak sebanyak itu. Kamu akan masuk SMA. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengenai analisis cerpen pada gerimis yang sederhana dengan menggunakan ide, ego, dan superego. Yang pertama yaitu ide bimbang. Dengan ego, lagi-lagi Mei tidak langsung menjawab, malah terdengar suara desah nafasnya. Dan superegonya yaitu apakah ia akan menjawab sejujurnya, kenapa tidak juga mau menemui lelaki itu, atau mencoba berdalih dengan mengatakan hal lainnya. Yang kedua yaitu dengan ide tidak enak hati. Egonya yaitu, ya ampun Mei, ini Amerika, pengemis di sini nggak sama deh, suara di sana tidak dilanjutkan kalimat tersebut. Dan superegonya yaitu seolah-olah disadarkan kepada sesuatu. Setelah bisu sejenak, sepupunya kemudian menambahkan, maaf. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan analisis pada cerpen terdiri dari 3 analisis cerpen. Yang pertama ada ID, yang kedua ego, dan yang ketiga super ego. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah ID pada cerpen ini. ID memiliki rasa penasaran serta takjub saat melihat bangunan dengan interior yang indah. Aku bertanya, apa nama bangunan ini?
dan mengapa tempat ini dapat menyejukkan hati para pengunjungnya. Aku takut serta khawatir akan orang tuaku yang mungkin akan marah, jadi perasaanku menjadi berantakan saat mengetahui aku memilih jalan yang berbeda dari mereka. Yang kedua, ada ego. Karena budaya kondisi tempat tinggal yang berbeda membuatku penasaran akan tempat yang bernama masjid. Tempat ini jarang aku temui di tempat tinggalku dahulu. Seseorang bapak-bapak yang aku temui di masjid menjawab pertanyaan yang membuatku penasaran akan tempat ini. Oh, ini masjid. Di sini tempat beribadah umat muslim dan mengaji. Dan di sini juga tempat kegiatan keagamaan. Setelah melakukan pembelajaran tempat itu, aku semakin tertarik. Aku bertanya kepada Fahri selaku temanku untuk menjawab semua rasa penasaran yang aku miliki terhadap tempat dan agama Islam, serta aku dapat mempelajari kembali melalui internet dan YouTube yang membahas tentang kajian-kajian Islam di sela waktu beristirahatku. Dan yang terakhir ada superego. Superego. Aku bertemu dengan Fahri untuk menanyakan tentang Islam lebih dalam lagi. Apa itu Islam? Langkahnya terdiam spontan, menoleh kepadaku dan Fahri pun bersedia untuk membimbingku atau menemaniku selama aku belajar tentang mengenal Islam. Walaupun sebelumnya aku mendapatkan penolakan yang keras oleh Fahri. Selain Fahri, aku juga dibimbing Pak Ustadz Didik yang selama ini selalu ada di masjid setiap harinya, dan beliau juga yang membimbingku untuk membaca syahadat dan masuk Islam. Dan orang tuaku juga mendukung akan pilihan keyakinan yang aku ambil saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi sastra, yaitu tugas menganalisis ID, ego, superego dari sebuah cerpen. Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis saya. Yang pertama dari aspek ID, contohnya seperti ini. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat aspek ID yang terdapat pada tokoh Jisoo, yaitu Jisoo ingin pindah sekolah karena keinginan tersebut merupakan latar belakang kemunculan ID atau naluri dari dalam diri Jisoo. Keinginan Jisoo juga bukan semena-mena hanya keinginan, tapi ada beberapa alasan. Misalnya, banyak laki-laki yang berpacaran dengan dia, tetapi hanya ingin paras cantiknya saja. Dan juga banyak lelaki berpacaran dengan Jisoo, tetapi sebenarnya lelaki itu sudah memiliki pasangan, sehingga Jisoo dicap sebagai perebut pacar orang dan dikucilkan selama 2 tahun. Nah, Jisoo ini juga memiliki, dari hal itu Jisoo memiliki keinginan yang baru tanpa ada gangguan dari siapapun. Selanjutnya dari aspek ego, kalian bisa lihat pada kutipan berikut ini. Pada kutipan ini sebenarnya hanya gertakan ringan dari Wonwoo supaya Jisoo mendengarkan Wonwoo untuk makan dahulu atau diantarkan oleh Wonwoo. Tetapi Jisoo tetap menolak semua tawaran dari Wonwoo, sehingga ketika ia pulang, ia diganggu oleh orang asing yang sedang mabuk. Nah, pada contoh kedua ini sebenarnya dia melawan rasa takutnya pada masa lalu, karena pada masa lalu ia dikucilkan dan tidak memiliki teman, sehingga ia merasa takut pada sekolah yang barunya ini.
Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu aspek super ego. Pada kutipan ini kalian bisa lihat sebenarnya walaupun Jisoo kadang suka memaksa jika sudah kehendaknya, tetapi sebenarnya dia orang yang perhatian dengan orang lain. Pada kutipan ini sebenarnya si Jisoo awalnya tidak ingin, tetapi karena melihat kondisinya Wonwoo, dia akhirnya mau apa yang dikatakan Wonwoo sebelumnya. Kutipan terakhir ini sebenarnya Jisoo marah terhadap Wonwoo karena membahas tentang tubuhnya. Ia paling tidak suka jika seseorang membahas tentang bentuk tubuhnya. Walaupun begitu, Jisoo tetap memaafkan Wonwoo dan melanjutkan makan bersamanya. Sekian analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.